Hello. Apa kabar rakan semua? Kembali lagi bersama Filmen dalam video ini. Baiklah, kali ini Filmen akan masuk ke perkampungan orang asli dengan cara membahaskan film Apocalypto. Apocalypto adalah film sejarah Amerika yang dihasilkan pada tahun 2006, ditulis dan diarahkan oleh Mel Gibson. Dalam film ini kita akan memperlihatkan suku Maya yang terletak di Yucatan, Meksiko sekitar tahun 1500 pada waktu belum mengenali Tuhan, agama, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Apocalypto menggambarkan perjalanan pahlawan seorang pemuda bernama Jaguar, yaitu seorang pemburu di mana dia dan rekan-rekannya yang ditangkap oleh musuh dari suku kaum Jahil. Setelah kampung mereka dihancurkan, mereka dibawa ke kota Maya untuk dijadikan pengorbanan manusia kepada Tuhan Matahari. Ini karena mereka percaya suku mereka dapat dijauhkan dari kecelakaan dan kesialan. Tapi ada seorang pemuda dari tawanan suku Jahil ini, di mana amat sukar untuk dibunuh, bahkan tentara Jahil juga takut kepada tawanan ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke filmnya. Tunggu sekejap. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Mari kita teruskan film ini. Di awal film ini, kita melihat Jaguar, ayahnya, dan rekan-rekannya sedang memburu tapir sebagai cara suku kaum orang asli pedalaman melangsungkan kehidupan pada ketika itu. Terlihat mereka begitu mesra, dan Jaguar memberikan biji tapir yang diburu kepada rekannya, dan mereka mengatakan sebagai obat yang berkesan untuk mendapatkan keturunan memandangkan rekannya yang mandul. Ternyata bohong. Lin yang kesian melihatnya diolok-olok pun memberikan daun berwarna merah sebagai obat yang ampuh. Saat itu Jaguar dapat merasakan sesuatu yang tidak aman dan merasakan ada seseorang di dalam hutan. Ya, ternyata benar. Itu adalah sekumpulan pelarian yang melarikan diri dari peperangan. Pemimpin kumpulan itu mengatakan bahwa tanah mereka musnah dan mereka mencari permulaan yang baru. Dia meminta izin untuk melintasi hutan. Mereka bertukar makanan lalu pergi. Jaguar sebenarnya ingin mengetahui dari kumpulan itu dengan lebih lanjut, tetapi ayahnya melarangnya. Ayahnya memberitahu kepada anaknya bahwa ketakutan akan menyebabkan kesukaran seperti mereka dan mendesaknya untuk tidak membiarkan perasaan takut wujud dalam apa juga keadaan. Sampai di kawanan tempat tinggal, mereka pun membagi-bagikan makanan hasil buruan kepada rakan-rakannya yang lain. Sedang rekannya Blonde diburu oleh ibu mertuanya untuk melakukan skipapap dengan istrinya untuk mendapatkan cucu. Dengan daun berwarna merah yang diberikan oleh Flynn, beliau sedia untuk beraksi. Tak lama kemudian, Blonde berlari keluar dengan kesakitan pada burungnya, manakala istrinya juga kesakitan pada guanya. Ternyata daun yang diberikan oleh Flynn hanya omong kosong. Oh ya guys, Jaguar juga mempunyai anak lelaki yang bernama Turtles dan istrinya Seven yang sedang hamil. Di malam hari, mereka sentiasa berkumpul bagi mendengar cerita orang tua-tua untuk membina kekuatan ikatan kekeluargaan. Singkat cerita, pada waktu matahari terbit keesokan harinya, di mana hari tidak lagi seperti biasa, kampung itu mengalami serangan yang diketuai oleh Zero dan anak buahnya. Pondok-pondok dibakar dan banyak penduduk kampung terbunuh, dan orang dewasa yang masih hidup ditawan. Semasa serangan itu, Jaguar menurunkan istrinya yang sedang hamil dan anak lelaki mereka di dalam lubang perigi menggunakan akar pokok yang panjang yang terdapat di sekitar itu. Tetapi dilihat oleh salah seorang musuh itu
lalu musuh itu menghampiri Jaguar untuk membunuhnya. Untunglah musuh itu berhasil dilumpuhkan oleh Jaguar. Setelah itu, Jaguar mengikat akar itu untuk istrinya naik kemudian. Kembali ke pertarungan, Jaguar menghampiri dan hampir membunuh Meat, yaitu salah satu anggota musuh, tapi malangnya berhasil ditangkap oleh ketua musuh. Ketika Meat menyadari bahwa Flynn adalah ayah Jaguar, dia membunuh Flynn. Kemudian mereka diikat bersama dan berangkat secara berbaris yang panjang melalui hutan. Mereka meninggalkan anak-anak di belakang untuk mengurus diri sendiri. Sementara Seven dan Turtles tetap terperangkap di dalam lubang perigi. Sewaktu Jaguar berulang kali melihat istri dan anaknya disembunyikan, aksi itu dilihat oleh salah satu musuh dan mendekat ke lubang perigi itu. Bagi memastikan tiada tawanan yang tertinggal di dalam perigi itu, musuh itu pun membuang batu ke dalam sehingga terkena kaki Turtles lalu terluka. Di masa yang sama juga, musuh itu memotong akar yang telah diikat oleh Jaguar. Lalu mereka meninggalkan kampung itu dengan orang yang mati bergelimpangan dan anak-anak kecil ditinggalkan sedang rumah-rumah habis hancur terbakar. Dalam perjalanan itu, ianya amat menyiksakan sebagai tawanan. Dan salah seorang tawanan yang sedang cedera parah hampir menyebabkan mereka jatuh dari tebing dengan tawanan yang lain. Setelah berjaya ditarik, Meat pun memotong tali tawanan itu dan membuangnya ke bawah. Ianya menimbulkan kemarahan dari Zero dan mengancam Meat dengan kematian jika dia membunuh tawanan lain tanpa izin lagi. Di tempat lain, Seven sedang mengobati kaki Turtles menggunakan cara perubatan dahulu kala yang cedera setelah terkena batu dibuang oleh salah satu anggota musuh itu. Saat beristirahat, Zero memberi penghargaan kepada anaknya setelah bersama dengan kumpulan itu dan menunjukkan prestasi yang bagus untuk misi yang pertamanya ini. Setelah perjalanan yang panjang, mereka melintasi sebuah perkampungan yang tandus dengan mayat yang bergelimpangan karena terkena wabak yang mematikan. Dan yang tinggal hanya seorang budak kecil yang sedang meratapi ibunya yang telah mati. Saat anak itu mendekati mereka, salah satu anggota musuh itu mengusirnya menggunakan kayu. Dan saat itu juga dia mengutuk musuh itu, di mana seorang laki-laki daripada tawanan itu akan mendatangkan malapetaka terhadap suku itu. Budak itu juga mengatakan ada seekor jaguar yang lahir akan menyebabkan kegelapan dan mencakar kamu. Dan mereka pun meneruskan perjalanan, sehingga sampailah mereka di kawasan suku musuh itu. Di situ mereka melihat orang-orang yang ditawan dipaksa bekerja memecahkan batu tanpa pelindung, sehingga membuatkannya membunuh mereka perlahan-lahan. Di situ juga terdapat manusia yang berpenyakit dan tidak dipedulikan. Setelah tiba di kota, lelaki dan wanita dipisahkan. Yang wanita dijual untuk dijadikan hamba. Bagi yang lelaki,
dibawa ke hadapan sang raja untuk dikorbankan, di mana kepala mereka akan dipenggal dan jantung akan dicabut keluar untuk kepercayaan mereka. Di situ juga terdapat dukun yang sedang membacakan mantra. Mereka mempercayai melakukan perbuatan ini, suku mereka tetap aman dan sentosa. Di situ ada juga tukang korban dengan ketiak yang berkurap, bersedia untuk mengorbankan nyawa. Setelah beberapa nyawa yang dikorbankan, akhirnya tiba saatnya Jaguar. Tiba-tiba saat itu juga matahari tertutup dan gelap seperti malam. Mereka berpendapat ianya adalah tanda pengorbanan yang mereka lakukan telah pun cukup. Maka dari situ mereka meminta Zero untuk membuang tawanan yang tersisa. Zero membawa mereka ke belakang halaman kota itu untuk membunuh mereka sebagai bentuk hiburan, di mana mereka disuruh berlari menuju ke hutan sebalik ladang jagung itu. Sekiranya mereka berjaya melepasi ladang jagung itu, maka mereka akan dibebaskan. Namun, di atas muda itu, Zero menyuruh anak lelakinya untuk menjaga di bahagian depan. Jika mereka terkena panah, maka anak Zero akan menghabisinya. Orang pertama adalah Blond. Namun, gagal. Saatnya giliran Jaguar. Jaguar yang berlari cepat berpindah ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan membuatkan Zero dan prajuritnya merasa sulit. Pada akhirnya, Jaguar juga terkena panah pada garis akhir. Saat anak Zero ingin menghabisinya, Blond yang masih sedar mencoba untuk membantu Jaguar. Saat ia menghampirinya, Jaguar menusuk panah lalu membunuhnya. Mati kau! Setelah Jaguar membunuh, Jaguar berlari secepat mungkin menuju ke hutan. Zero pun mengerahkan prajuritnya untuk mengejar Jaguar dengan rasa marah dan dendam. Jaguar telah sampai di sebuah lembah di mana manusia tanpa kepala. Jaguar terus berlari dan bersembunyi di atas pokok, dan Jaguar pun berjaya mengaburi Zero dan prajurit yang mengejarnya. Tetapi darah Jaguar pula menetes di belakang salah satu prajurit Zero. Ditambah lagi ternyata pokok tempat Jaguar bersembunyi terdapat seekor panther. Dan prajurit pun berhenti karena telah kehilangan jejak Jaguar. Salah satu daripada mereka melihat darah yang telah menetes di badan prajurit itu, dan mereka pun memutuskan untuk berbalik dan melihat ke atas. Di masa Jaguar berlari dikejar panther dan berselisih dengan prajurit itu dan mengejar Jaguar dari belakang, dan akhirnya menjadi target sasaran sang panther itu. Mampus lo! Mulai dari sini, salah satu prajurit itu teringat ramalan anak kecil itu semasa mereka melewati perkampungan tandus itu kemarin. Dan dia menyuruh prajurit itu memberhentikan pengejaran, tetapi Zero tetap ingin membalas dendam apa yang telah dilakukan Jaguar terhadap anaknya itu. Lalu mereka pun meneruskan pengejaran. Pengejaran yang begitu panjang hingga larut malam, dan Zero tetap juga meneruskan pengejaran tanpa henti sampai keesokan harinya. Di pagi itu, mereka telah mendapati jarak Jaguar dekat dengan mereka, di mana setelah salah satu dari mereka melihat cat berwarna biru menempel pada pokok,
Setelah itu, prajurit Zero berkurang di saat digigit ular. Jaguar terus melarikan diri sehingga busur panah akhirnya sampai kepada Jaguar. Pengejaran itu pun sampai di tanah kelahiran Jaguar. Saat itu, setelah mereka tiba di sungai yang mempunyai air terjun, salah satu prajurit mengatakan tidak mungkin mereka untuk terjun. Lalu Zero pun marah, lalu membunuhnya. Kemudian Zero memerintah untuk semuanya melompat, sehingga menyebabkan sebahagian prajurit Zero semakin berkurang karena terbunuh akibat jatuh ke dasar yang berbatu. Zero pun meneruskan pengejaran terhadap Jaguar dengan prajurit yang tersisa. Saat itu, Jaguar ingin berlawan karena tidak ada tempat untuk berlari, dan inilah tanah kelahiran dia yang harus dipertahankan. Di tempat lain, istrinya sedang mencari cara untuk keluar dari perigi itu, tetapi selalu tak berhasil. Di masa yang sama, Jaguar sedang melemparkan sarang tebuan ke arah prajurit itu. Dan Jaguar mengambil beberapa duri dan cucuk pada katak yang berbisa untuk mendapatkan bisa pada kulitnya, di mana mampu untuk membunuh dalam tempo 10 menit. Lalu Jaguar menempel lumpur pada pokok di situ dan berlari secara mengeliling untuk mengaburi pihak musuh dan bersembunyi. Zero dan prajuritnya sampai di sana lalu berlari mengikut lumpur yang ditinggalkan Jaguar. Jaguar berhasil melumpuhkan satu musuh yang tertinggal di belakang. Di saat itu, semasa Jaguar ingin mengambil senjata musuh yang telah tewas, Jaguar bertemu prajurit Zero bernama Mint, dan berlakulah pertarungan antara Jaguar dan Mint. Masalahnya, hari pun telah hujan. Jaguar terfikirkan nasib istrinya dan anaknya yang terperangkap di dalam perigi itu, dan Jaguar pun berlari ke arah tempat tinggalnya. Sedang Zero yang berlari melihat dua orang prajuritnya yang telah tewas dibunuh bergelimpangan. Zero pun bergegas mengejar Jaguar. Singkat cerita, Jaguar mendekati istrinya, dan masalahnya istri Jaguar mulai sakit perut karena ingin melahirkan anak. Tiba-tiba Zero pun tiba, dan anak panah Zero pun mengenai dadanya. Zero ingin mendekatinya dengan hasrat ingin menghabisi Jaguar. Tanpa disedari, Zero telah memasuki perangkap haiwan pada awalnya yang telah dibuat oleh Jaguar dan rekan-rekannya. Mampus kau! Prajurit yang tersisa pun berusaha mengejar Jaguar sehingga ke persisiran pantai. Di saat mereka sampai di sana, mereka terpegun melihat orang-orang yang datang sedang menyebarkan suatu ajaran keagamaan. Dua orang prajurit Zero menghampiri mereka tersebut, sementara Jaguar memutuskan untuk berbalik menyelamatkan istri dan anaknya. Nah guys, pada pengakhiran film ini, Jaguar dan keluarganya turut selamat dan memutuskan untuk terus tinggal dan mencari penempatan yang baru. Dan film pun habis. Oke guys, itu sahaja. Sepertinya sudah cukup jelas untuk Jaguar dan keluarganya selamat. Dan seperti sebelumnya, film ini adalah film awal abad yang ke-16, di mana orang-orangnya yang masih belum mengenal agama dan Tuhan. Oke, jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.